Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cendekiawan muda, welcome to Ruang Berlima. Oke, nah kali ini kami mendapatkan tamu yang spesial banget nih karena beliau adalah seorang dosen dan juga owner UMKM. Wah, keren banget ya. Karena selain berbagi ilmu tentang pendidikan, beliau juga terjun langsung nih ke dunia bisnis. Nah, pastinya kita bakal banyak banget dapat pengalaman dan juga insight yang bakal kita bahas bersama-sama ya mungkin. Oke, langsung aja ya. Welcome to Bu Alifna. Halo, Halo Ibu, terima kasih banyak telah halo. berkenan Dengan senang ya hati. berkenan masuk ke podcast kami ya. Mungkin sebagai pembuka, Ibu boleh nih memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit aktivitas yang selama ini Ibu lakukan. Boleh? Seharian gitu Iya, ya. seharian. Oke, kalau untuk namanya, nama saya Alif Nur Izati Fajria. Saya asli orang Sukabumi ya. Dan untuk keseharian ini ya setiap hari gini ya berdagang, bangun pagi. Kalau misalnya memang lagi ada jadwal ngajar, itu biasanya pagi-pagi udah harus kirim-kirim materi, kirim kuis, kirim tugas, siapin Zoom gitu ya. Nah, tapi kalau memang lagi free kayak gini ya paling bangun pagi terus cek-cek ke depan karyawan karena kan rumah saya dekat ya. Jadi tinggal loncat ke sini gitu ya. Nah, terus juga jadi kita ini kalau lagi free nggak ada ngajar, ini paling saya ke depan ngecek-cek karyawan apakah food prepnya sudah bagus, sudah selesai biar nanti pas buka itu semuanya udah ready semua gitu. Sama paling pesan-pesan belanjaan sih gitu yang belum terpesan gitu aja. Menarik banget tuh ya di sini. Selain berpikir di dunia pendidikan sebagai dosen, ibu juga sering apa ya sambil ngejalanin usaha juga. Tentunya pengalaman yang dimiliki sangat beragam dan bisa menjadi inspirasi bagi kita kita mungkin ya. Terus, nah sebelum masuk lebih jauh bu ya, ke strategi yang digunakan, boleh nggak bu terlebih dahulu bagaimana awal mula ibu membangun usaha ini? Oke, awal mulanya ya ini udah banyak banget sering ditanyain. Kalau awal mula itu sebetulnya kalau dibilang iseng sih iseng ya, karena ini awalnya saya dan suami itu bangun cuanki itu dari sebelum menikah gitu ya. Awalnya suami itu cuman pengen buat sedikit lah buat modal nikah gitu. Nah terus kenapa yang dipilihnya cuanki? Karena memang kita berdua suka cuanki. Jadi short story-nya dulu tuh kita nge-gym, kalau tiap pulang nge-gym tuh selalu makan cuanki Mang Amir, tahu yang viral itu iya itu cuanki sebelum viral kayak sekarang ya, itu dulu mah nggak serame sekarang gitu. Nah kita sering jajan di situ. Nah terus akhirnya karena kita pengen mulai buka bisnis, kita coba mulai mikir apa ya bisnis yang kira-kiranya simple gitu ya dan bisa kita lakukan, dan kita tidak punya background sebelumnya di bidang F&B. Kayaknya boleh deh cuanki dicoba gitu ya. Nah, jadi awalnya itu di tenda, jadi belum seperti ini ya awalnya tuh. Iya, jadi ini kan udah 3 tahun ya. Jadi awalnya tuh di tenda di depan, pokoknya kita bener-bener semuanya mulai dari nol sama suami sampai akhirnya hari ini, alhamdulillah gitu. Gitu. Sangat menarik sekali ya Ibu. Oke. Paling di sini kan kita tuh kayak menjadi terinspirasi gitu ya, bisa menjadi pengusaha yang awalnya iseng gitu. Iya. Nah, kita tuh ingin menanyakan tuh kan pemasaran itu pastinya sangat penting ya di UMKM seperti ini tuh. Jadi strategi pemasaran apa sih yang Ibu pakai gitu untuk usaha cuanki? Kalau strategi pemasaran, karena kan sekarang zamannya sudah zaman digital ya, itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Malah saya sekarang aneh kalau misalnya ada UMKM yang nggak mau ngonten gitu ya, karena jujur traffic dan juga customer itu banyak sekali berdatangan. Dan kalau saya tanya pun gitu ya, tahu dari mana cuanki, yang cuman sekedar tahu hanya karena melewat itu paling hanya sekitar 15%, sisanya itu 85% kebanyakan mereka bilang tahu dari sosial media, terutama TikTok gitu ya. Karena kan saya tuh dituntut, gak dituntut sih ya, pokoknya wajib bikin konten paling sedikit satu hari tuh at least satu konten gitu. Mau naik, mau enggak, mau kontennya bagus, mau FYP, mau enggak, yang penting ada awareness biar orang tuh tahu ada cuanki loh di sini gitu. Ya, jadi kayak nah Ibu kan dua profesi ya, Iya pebisnis betul. dan juga dosen. Nah, sebagai seorang dosen sekaligus pelaku usaha, apakah ada teori
atau konsep pemasaran yang menurut Ibu paling relevan dan benar-benar diterapkan dalam perjalanan bisnis ini? Oke. Kalau misalnya dari bangku kuliah sih sebetulnya kan karena saya basicnya pendidikan ya. Saya S1 maupun S2-nya itu saya pendidikan bahasa Inggris. Jadi sama sekali tidak ada mempelajari tentang bisnis ya. Bagaimana cara mengelola usaha, manajemen keuangan, itu saya nggak belajar sama sekali. Jadi ini tuh benar-benar learning by doing gitu ya. Learning by doing, terus juga mungkin kalau suami saya karena memang sebelumnya sempat beberapa kali bisnis ya. Jadi mungkin dia sudah lebih banyak pengalaman. Nah, mungkin saya juga banyak belajar dari suami saya gitu ya. Tapi basicnya sih kalau dari perkuliahan mungkin yang saya ambil lebih ke kayak karena saya kan cukup mengikuti beberapa organisasi ya. Di sana kita belajar tentang leadership, terus juga banyak manajemen waktu. Mungkin itu ya yang bisa saya dapatkan kalau dari bangku perkuliahan. Tapi kalau dari kayak mata kuliahnya itu sama sekali nggak belajar ya tentang bisnis itu sendiri gitu. Karena kan pendidikan bahasa Inggris, apa nyambungnya sama cuanki gitu. Cuman kalau untuk profesi saya sebagai dosen ya of course sudah pasti itu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan saya terapkan sampai hari ini seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Mungkin yang tadi Ibu jelaskan bahwa Ibu tuh bisa kita bilang kalau di dunia bangku perkuliahan itu lintas jurusan ya Bu, Iya, karena Ibu betul. sebelumnya adalah jurusan bahasa Inggris Iya, mungkin. pendidikan bahasa Sekarang Inggris. iya pendidikan bahasa Inggris dan langsung terjun ke dunia bisnis itu keren banget sih Bu. Masya Allah. Menarik sekali ya Bu. Jadi kita bisa melihat bahwa teori yang dipelajari di bangku perkuliahan itu ternyata dapat diterapkan secara nyata dalam dunia bisnis. Betul. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apa yang bikin pelanggan tuh cocok sama produk yang Ibu jual gitu? Oke, Menurut ya. pendapat Ibu sendiri. Selain dari rasa, pelayanan, terus banyak juga faktor lain yang memang harus kita perhatikan, apalagi ini di bidang F&B ya. Nah, terus meskipun setiap hari kita terus ada improve gitu ya, terus juga banyak perkembangan, tapi tetap aja yang namanya kritik dan juga saran, masukan itu selalu ada aja setiap hari, dan kita sebagai business owner kita harus menerima itu gitu ya. Nah, terus juga selain itu kita juga men-treat customer itu bukan cuma sebagai pembeli tapi juga as a family seperti itu. Jadi mereka merasa kalau datang ke sini tuh kayak berasa datang ke rumah gitu. Pengen nanyain lebih ke apa sih ciri khas atau ikonik yang dari awal Ibu buat sampai sekarang tuh masih Ibu bisa pertahanin gitu. Ciri khas atau icon ya yang bisa dipertahankan itu yang pertama produknya tersendiri itu ya, cuanki dengan memang yang toppingnya itu lumayan bervarian ya. Terus juga yang kedua mungkin saya dengan suami saya yang memang wajahnya langsung muncul di TikTok mungkin ya, itu mungkin ya salah satunya yang membuat yang ikonnya itu mungkin ya. Yang makanya kenapa orang kalau ke sini tuh kadang bilang, "Oh, ini tetehnya, oh ini A-nya" gitu. Itu mungkinnya keunikan yang barrier to entry orang mau buka usaha cuanki yang agak sulit diikutinnya itu mungkin ya, ownernya tuh turun langsung gitu. Terus mungkin juga dari segi tempat ya, karena dengan tempat yang besar seperti ini dan dengan harga yang mulai dari 8.000 mungkin sulit sepertinya ya in this economy gitu ya. Teman-teman, tentunya kan di dunia bisnis tuh kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Betul. Nah, untuk Ibu tuh mendapatkan inspirasi untuk selalu berkembang gitu, Ibu tuh mendapatkan inspirasinya tuh dari mana? Oke, kalau untuk inspirasi karena lagi-lagi ya zamannya udah zaman digital, setiap hari siapa sih yang gak scroll ya, mau scroll Instagram, mau scroll TikTok, dan kalau misalnya memang kita memanfaatkannya kepada hal yang baik, itu kan banyak sekali inspirasi-inspirasi konten, inspirasi-inspirasi bisnis, bahkan juga ilmu-ilmu ya, ilmu bagaimana kita memanage usaha, terus juga pengalaman-pengalaman dari banyaknya bisnis-bisnis owner di luar sana, dan itu bisa kita dapatkan sekarang dengan sangat mudah ya, platformnya udah banyak banget. Terutama yang paling saya gunakan itu si TikTok ya, dan dari sana juga saya banyak mendapatkan inspirasi, mulai dari inspirasi konten, terus mungkin juga kalau ada menu baru ya, kita kadang research and developmentnya salah satunya kita pakai Instagram atau kita pakai TikTok kayak gitu. Jadi intinya teknologi sangat membantu di era sekarang ini gitu. Nah, saya penasaran nih Bu dengan harga bahan baku yang makin sini makin naik gitu ya Bu. Sekali. Nah, apa sih yang jadi pertimbangan Ibu untuk tetap jual dengan harga yang sama gitu? Oke.
Oke. Adakah kekhawatiran untuk menentukan kalau harga itu jadi ganti gitu? Oke. Sebetulnya betul ya, kan harga itu naik turun kayak misal harga cengek aja ya. Kalau udah mau menjelang lebaran itu tingginya luar biasa ya, tapi kan ada turunnya lagi. Dan terus mungkin karena sekarang ya, lagi-lagi in this ekonomi ya, emang harga-harga plastik, bahan baku semuanya naik, tapi ya tetap kita tetap terus hitung ulang HPP ya, kita tetap hitung ulang harga bahan pokok. Kalau memang sudah kita rasa tidak bisa nih kita stay di harga segini, itu sudah pasti kita naikkan. Tapi sejauh ini sih masih belum yang kayak setinggi itu sih melonjaknya ya kalau untuk bahan baku kita gitu ya. Dan juga mungkin karena ini tempat kita tidak sewa ya, jadi kita masih bisa tekan di harga segitu gitu. Cuman paling ada sih beberapa topping yang memang harganya naik gitu. Tapi naiknya juga paling 1.000 atau 2.000, nggak yang nyampe 50% iya. Oke, baik, keren banget ya Ibu. Sampai saat ini berarti ini ruko punya milik Ibu sendiri? Orang tua sih Oh, ya. orang tua. Iya. Wah, keren banget. Dan mungkin Ibu aku mau nanya nih. Saat ini penjualannya tuh lebih banyak lewat offline atau online nih, Bu? Oke. Untuk Cuanki Walungan sendiri. Kalau Cuanki Walungan sih banyaknya masih dari offline ya. Mungkin masih kalau presentasenya 70-30 mungkin ya. 70% itu offline, 30% itu online. Mungkin mereka pingin merasakan yang namanya cuanki, kayaknya lebih enaknya makan langsung di tempat ya. Panas-panas gitu ya. Terus juga bisa masukin sambal, saus, jeruk, semuanya diracik sesukanya di sini ya, free refill gitu ya. Jadi terus juga mungkin ya karena itu juga ya, karena kita promosi di TikTok, kita memperlihatkan tempat, terus juga mereka mungkin ingin merasakan feel-nya langsung makan di sini seperti apa gitu. Jadi kebanyakan sih customer kita masih customer offline, tapi online pun cukup lumayan sangat membantu gitu. Tadi kan Ibu sendiri bilang ya kalau bahwa yang tahu customer Ibu tuh taunya dari online juga ya. Nah, berarti kan secara nggak langsung Ibu ngejalanin promosi dan lain-lain ya, bikin video TikTok gitu. Nah, kalau dari aku pengen lebih ke sekian banyak promosi yang Ibu pakai gitu Bu ya. Ada gak momentum-momentum yang bikin benar-benar itu kayak apa ya? Langsung melunjak naik gitu Bu ya. Oke, kalau fit yang naik, alhamdulillah banyak ya. Kalau misalnya caranya gimana nih biar si VT-nya itu naik atau ada VT mana VT yang naik gitu ya? Sebetulnya lumayan banyak ya. Sebenarnya itu kembali lagi sebetulnya kalau saya dan suami itu menerapkan gak peduli deh viewersnya mau berapa, yang penting setiap hari upload konten gitu ya. Konsisten gitu ya, konsisten. Terus juga tapi tetap ya konsisten juga, kita tetap memperhatikan isi dari video tersebut seperti itu ya. Kita tetap kadang masih perhatiin hooknya bagaimana gitu ya, biar orang tuh mau nonton video kita dari awal sampai akhir gitu ya. Terus juga kalau misalnya dari promosi, mungkin juga kalau emang kita sedang ingin menampilkan produk, itu juga di awal videonya itu biasanya kita lebih banyak selipin foto-foto atau video-video produknya seperti itu. Tapi ya balik lagi, kadang audiens dari TikTok itu kan bosen ya kalau saya ngelihat kita hayo we jualan, hayo we ngeliatin produk cuanki, bosen gitu. Jadi kadang kita juga menampilkan daily life kita gitu ya, keseharian kita. Jadi biar audiens kita tuh nggak bosen, nggak cuman ngelihat hayo we yang diliatin teh makanan gitu. Udah tahu bentuk cuanki mah dari zaman dulu sampai sekarang juga bentuknya gitu. Tapi kita lebih memperlihatkan sesuatu yang fresh, itu kayak keseharian kita seperti itu. Nah, dari Ibu yang udah kasih tahu ke kita tuh kan strategi ya, strategi. Nah, strategi apa sih yang paling apa ya, relevan gitu, yang paling Ibu pertahankan gitu untuk UMKM ini? Oke, strateginya tentunya yang pertama itu promosi ya, sudah pasti. Pokoknya yang paling utama itu mau ngonten deh gitu ya, itu udah nomor utamanya. Pokoknya kalau misalnya karena banyak tuh ya kayak UMKM yang memang jualan cuma di gerobak tapi dia rajin ngonten, itu masya Allah loh gitu ya, setiap hari trafficnya selalu ada saja gitu ya, karena kan yang namanya TikTok itu kan bisa merambah tuh bahkan orang dari pelosok gitu ya. Mereka kan sekarang siapa sih orang yang nggak scroll TikTok gitu ya, pasti semuanya juga at least kalau kita mau ngonten itu insya Allah ada loh gitu loh yang mau datang gitu ya. Jadi kalau kita cuma ngandelin orang ngelihat outlet kita terus kita cuma diem nggak ngapa-ngapain, itu kayaknya untuk zaman sekarang agak susah ya. Jadi makanya strategi promosi di sosial media itu masih jadi nomor utama yang kita gunakan gitu. Nah, Ibu, kalau boleh berbagi tips nih,
apa satu hal yang wajib diperhatikan mahasiswa yang ingin memulai bisnis gitu. Dan dari pengalaman Ibu selama menjalankan usaha, tantangan pemasaran apa yang paling sering dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, pertanyaan yang pertama dulu ya buat mahasiswa, gimana sih yang hal yang harus pertama dilakukan apa gitu ya sebelum mau memulai sebuah usaha. Itu yang pertama sudah pasti kalian research dulu ya. Research dulu, jangan sampai ngasal gitu jualannya, misal cuman ikut-ikutan yang sekarang lagi viral apa nih produknya gitu ya. FOMO doang gitu ya. Sedangkan kita tidak memikirkan keberlanjutannya ke depannya seperti apa gitu. Jadi awalannya itu sudah pasti kalian research dulu apa kira-kira produk yang memang kalian rasa oh ini umurnya bisa panjang nih dan juga banyak market yang suka, dan jangan mulai dari cuman oke, boleh sih ya kalau hal yang kalian suka itu boleh, tapi kalian harus research juga hal itu tuh kalian suka banyak market suka atau enggak, seperti itu ya. Nah terus yang selanjutnya juga selain dari itu, kalau misalnya kalian mau memulai sebuah usaha itu mulai aja dulu gitu ya, mulai aja dulu. Jadi jangan takut untuk memulai, karena banyak orang-orang tuh yang bingung gitu ini mulainya gimana, karena jujur saya dan suami juga ya udah kita mulai aja dulu gitu ya. Nah nanti kedepannya bagaimana ya sudahlah seiring dengan berjalannya seperti itu. Dan yang lainnya juga itu kalian harus konsisten gitu ya, seperti itu. Terus tadi yang kedua tuh pertanyaannya apa, strategi. Ya, jadi tantangan Oh, pemasaran. tantangan pemasaran. Kalau tantangan pemasarannya sih lebih ke diri sendiri ya. Kadang kan ada waktunya, ih males ya Allah harus konten gitu ya. Terus juga ya gitulah, intinya kita harus berperang dengan diri sendiri melawan kemalasan dan ego diri kita sendiri gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak, sangat menarik sekali ya. Mungkin sebagai penutup sesi diskusi kita hari ini, ada gak nih Bu pesan untuk teman-teman yang masih ragu gitu untuk memulai usaha karena takut gagal? Ada gak Bu pesan dari Ibu? Oke, untuk pesannya buat teman-teman yang mau memulai usaha ya, memang sih usaha itu tidak semudah yang dilihat dan tidak semudah yang orang-orang edit di TikTok ya. Banyak sekali ABCD-nya yang akan kalian lewatin, tapi yang pertama itu mulai aja dulu, dan juga selanjutnya itu kalian yang penting konsisten ya. Karena apapun itu nanti ujiannya, terus juga tantangannya, hadapin semuanya, insya Allah kalau kitanya terus bergerak, terus berusaha, rezeki itu akan terus datang kepada kita. Seperti itu ya. Jadi intinya konsisten. Sama kalian juga ya, sebagai seorang mahasiswa, apapun itu, inti dari apapun itu adalah konsisten kayak gitu ya. Dari kita berlima mungkin Ibu gak jauh lagi ya, ngucapin banyak makasih buat ilmunya, pengalamannya, sama inspirasinya yang telah bagiin ke ruang podcast, ruang berlima. Hari ini semoga yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan motivasi bagi para pendengar. Dan terima kasih juga Ibu kepada seluruh cendekiawan muda yang sudah menyimak podcast sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.